are singing la da 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 dee. Yesterday is dead to me. I feel the ground beneath my feet. Langit pagi di kampus tampak cerah. Burung-burung berterbangan di antara pepohonan rindang, sementara sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, memantulkan kilau lembut di jendela kelas. Di salah satu bangku depan, Alia duduk dengan pandangan yang tenang, tapi hatinya sedang gelisah. Belakangan ini, ia sering bertanya pada dirinya sendiri apa sebenarnya makna agama dalam hidupku. Di depannya, Ustaz Farid, dosen yang dikenal bijak dan lembut. Tutur katanya membuka pelajaran hari itu dengan kalimat yang membuat seluruh kelas terdiam. Sejak manusia pertama kali menatap langit dan bertanya tentang asal-usulnya, sejak itulah agama hadir, ucapnya pelan. Agama bukan hanya kumpulan aturan atau ibadah, tapi jalan yang menuntun manusia menemukan makna hidup. Alia memperhatikan setiap kata itu dengan seksama. Ia teringat perasaan kosong yang kadang muncul di sela kesibukannya. Nilai kuliahnya bagus, teman-temannya banyak, tapi ada sesuatu yang terasa hilang. Mungkin, pikirnya, yang hilang itu adalah arah. Ustaz Farid menulis di papan tulis satu kata dalam bahasa Arab EDN. EDN, katanya, berarti ketaatan, aturan, dan jalan hidup. Dalam Islam, agama bukan hanya soal berdoa di masjid, tapi bagaimana kita hidup dengan benar di setiap aspek dalam kejujuran, dalam keadilan, dalam kasih sayang. Kata-kata itu terasa menghangat di hati Alia. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba memahami maknanya. Di pikirannya muncul gambaran kehidupan manusia yang penuh warna. Ada yang bekerja dengan jujur, ada yang saling menolong, ada pula yang berbuat curang dan menyakiti. Agama, pikirnya, adalah cahaya yang membedakan semua itu. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Lanjut Ustaz Farid sambil menuliskan ayat dari surah Ali Imran ayat ke-19. Artinya, Islam bukan sekadar nama, tapi sistem hidup yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Agama hadir bukan untuk membatasi, tapi untuk menuntun manusia menuju kedamaian dan keseimbangan. Raffi, yang duduk di sebelah Alia, mengangkat tangan. Tapi, Pak, kenapa banyak orang beragama tapi hidupnya justru saling bermusuhan? Ustaz Farid tersenyum, karena tidak semua orang memahami agama dengan hati. Ada yang melihatnya sebagai ritual, ada yang menjadikannya alat kekuasaan. Padahal agama sejati adalah tentang cinta dan keadilan. Jawaban itu membuat suasana kelas hening. Alia menatap keluar jendela, melihat langit biru yang luas. Dalam diam, ia mulai memahami bahwa agama bukan hanya sesuatu yang dihafalkan, tapi sesuatu yang dijalani. Ketika kelas usai, Alia berjalan perlahan di taman kampus. Suara gemericik air dan semilir angin menenangkan hatinya. Ia tersenyum kecil untuk pertama kalinya, hatinya terasa ringan. Jadi beginikah rasanya menemukan arah? Gumamnya pelan. Langkahnya terus beriringan dengan keyakinan baru, bahwa agama bukan sekadar kata di buku, tapi cahaya yang menuntun hidup manusia menuju kebahagiaan sejati. Dan di dalam cahaya itu, Alia tahu, pencariannya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah perkuliahan pertama itu, Alia masih sering memikirkan kata-kata Ustaz Farid tentang agama sebagai jalan hidup, tentang cahaya yang menuntun. Namun kini, ada hal lain yang membuatnya penasaran apa sebenarnya Islam itu, dalam makna yang paling dalam. Pagi itu, kelas kembali dimulai. Di papan tulis tertulis tema besar hari itu, Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Ustaz Farid melangkah pelan ke depan, membawa Al-Quran di tangannya. Anak-anak, katanya lembut, Islam bukan sekadar nama sebuah agama. Ia adalah ajaran yang diturunkan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Dari keduanya, seluruh ajaran Islam mengalir. Raffi, yang duduk di belakang Alia, berbisik pelan, berarti Islam bukan cuma soal ibadah ya? Alia tersenyum. Iya, lebih dari itu. Ini tentang seluruh hidup kita. Ustaz Farid kemudian menatap seluruh mahasiswa dengan serius. Dalam surah Asy-Syura ayat 51, Allah menjelaskan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat berbicara langsung dengannya, kecuali melalui 3 cara. Wahyu langsung ke dalam hati, dari balik tabir, atau melalui utusan yaitu malaikat Jibril. Ia berhenti sejenak, menatap langit-langit ruangan seolah sedang mengingat kembali kisah besar yang pernah terjadi berabad-abad lalu. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad,
Lanjutnya, adalah wahyu melalui malaikat Jibril. Ia datang membawa kalimat suci bukan hanya makna, tapi kata demi kata dari Tuhan. Suasana kelas tiba-tiba hening. Alia membayangkan malam sunyi di Gua Haira, ketika Rasulullah untuk pertama kalinya didatangi Jibril. Suara lembut namun tegas terdengar di telinganya seolah menggema dari masa lalu. Ikra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia bisa membayangkan betapa agungnya momen itu, manusia pertama yang menerima kalimat langsung dari Sang Pencipta. Dan dari saat itulah, kata Ustaz Farid melanjutkan, Al-Quran turun sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Ada yang menghafal, ada yang menulis di batu, tulang, atau pelepah kurma. Hingga akhirnya, di masa Khalifah Abu Bakar, ayat-ayat itu dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ia menuliskan nama-nama sahabat di papan tulis, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, Eli bin Abi Thalib. Mereka inilah yang menjaga Al-Quran dengan nyawa mereka, katanya. Sampai kini, kita masih membaca kata-kata yang sama tidak berubah sedikit pun sejak Nabi menerimanya dari Jibril. Alia menatap Al-Quran kecil di mejanya. Ia baru sadar betapa besar perjuangan di balik setiap hurufnya. Sedangkan hadis, lanjut Ustaz Farid, adalah sumber kedua. Ia berisi ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Namun berbeda dari Al-Quran, hadis baru dibukukan setelah masa Nabi, karena beliau khawatir umat akan mencampur adukan antara sabda Tuhan dan ucapan manusia. Raffi mengangkat tangan. Jadi, kalau begitu, Islam itu sangat luas ya, Pak? Tapi kenapa banyak orang memahaminya hanya dari sisi hukum atau ibadah saja? Ustaz Farid tersenyum tipis. Nah, itulah masalahnya. Di Indonesia, banyak orang mengenal Islam hanya dari sisi syariat salat, puasa, halal haram. Padahal Islam juga berbicara tentang moral, filsafat, sejarah, seni, dan kebudayaan. Karena hanya melihat satu sisi, orang lalu mengira Islam itu sempit. Ada pula yang menganggap Islam tidak sesuai dengan kemajuan zaman, padahal Islam justru mendorong ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Alia menyimak dalam diam. Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Ia ingat bagaimana selama ini ia hanya memandang Islam sebagai kumpulan kewajiban salat 5 waktu, puasa, zakat tanpa memahami makna di baliknya. Ustaz Farid menutup pelajaran dengan kalimat lembut namun penuh makna. Anak-anak, untuk memahami Islam yang sebenarnya, kalian harus membuka hati dan akal. Islam adalah cahaya ilmu dan kasih sayang, bukan sekadar aturan. Kalau kalian hanya mempelajari satu sisi, kalian akan melihat Islam sebagai beban. Tapi kalau kalian memahaminya dengan hati, kalian akan melihatnya sebagai keindahan. Sore itu, setelah kelas selesai, Alia duduk sendirian di taman kampus. Ia membuka mushaf kecilnya, membaca pelan ayat-ayat yang baru saja dijelaskan. Angin bertiup lembut, membawa aroma dedaunan basah. Ia menatap langit, lalu tersenyum. Wahyu, bisiknya pelan. Bukan cuma kisah masa lalu. Ia hidup setiap kali seseorang membaca dengan hati yang tulus. Dan di dalam hatinya, Alia mulai merasa bahwa cahaya itu kini benar-benar mulai tumbuh perlahan. Tapi pasti, pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman kampus. Burung-burung berterbangan di antara pepohonan, sementara langkah-langkah mahasiswa menuju kelas seperti alunan harmoni yang tenang. Alia berjalan pelan sambil membawa mushaf kecilnya. Sejak pertemuan terakhir, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana cara Islam menumbuhkan jiwa yang damai. Ketika masuk kelas, Ustaz Farid sudah berdiri di depan dengan senyum yang meneduhkan. Hari ini, katanya, kita akan membahas makna ibadah bukan sebagai kewajiban semata, tapi sebagai latihan jiwa. Ia memandang para mahasiswa, lalu melanjutkan, kalian tahu, dalam diri manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Maka ibadah adalah jembatan agar keduanya seimbang. Alia menatap papan tulis ketika Ustaz Farid menulis satu kata besar, ibadah latihan spiritual. Salat, katanya pelan, bukan sekadar gerakan tubuh. Di dalamnya ada dialog antara manusia dan Tuhannya. Saat kalian sujud, kalian sedang belajar rendah hati. Saat berdiri tegak, kalian belajar disiplin. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan karena gerakannya, tapi karena kesadaran yang tumbuh di dalam hati. Raffi yang duduk di sebelah Alia menatap langit-langit. Kadang aku salat, tapi masih sering marah,
katanya lirih. Ustaz Farid tersenyum. Itu tanda kamu masih berlatih. Nak, ibadah memang bukan hasil instan. Ia seperti air yang terus mengalir, membersihkan sedikit demi sedikit kara dalam hati. Lalu beliau beralih ke topik puasa. Puasa, ucapnya lembut, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari amarah, ucapan buruk, dan perilaku tercela. Beliau mengutip sabda Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Alia menunduk, teringat Ramadan lalu ketika ia masih mudah tersulut emosi meski sedang berpuasa. Kini ia mengerti, menahan lapar hanyalah permulaan. Yang lebih sulit adalah menahan hati. Lalu ada zakat. Lanjut Ustaz Farid sambil menulis di papan tulis ayat Al-Quran, dan dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Kias, Ads di Zariyat, 19. Zakat, katanya, mengajarkan kita bahwa harta bukan milik mutlak kita. Ada hak orang lain di dalamnya. Dengan memberi, kita sebenarnya sedang menyembuhkan diri dari penyakit kikir. Raffi mengangguk kecil. Jadi, ibadah juga punya dimensi sosial, ya, Pak? Tepat sekali, jawab Ustaz Farid. Islam tidak hanya membentuk hubungan dengan Tuhan, tapi juga hubungan antar manusia. Ketika pembahasan berlanjut ke ibadah haji, suasana kelas seolah berubah. Ustaz Farid menggambarkan jutaan manusia berpakaian putih, berdiri di padang Arafah tanpa perbedaan pangkat, warna kulit, atau harta. Di sana, katanya pelan, semua sama di hadapan Allah. Haji adalah simbol persaudaraan universal. Alia terdiam, membayangkan dirinya di tengah lautan manusia yang berzikir bersama, merasa kecil namun begitu dekat dengan kebesaran Tuhan. Ustaz Farid kemudian menutup pelajaran dengan kalimat yang menggema lembut di ruangan itu, semua ibadah, anak-anakku, sejatinya adalah latihan moral. Jika salatmu tidak membuatmu jujur, jika puasamu tidak membuatmu sabar, jika zakatmu tidak membuatmu peduli, maka ibadahmu baru sampai di bibir, belum menyentuh hati. Beliau lalu mengutip sabda Rasulullah, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Alia menatap keluar jendela. Cahaya matahari menembus dedaunan, jatuh di atas mushaf kecilnya. Dalam keheningan itu, ia berbisik dalam hati, barangkali ibadah yang sejati bukan tentang berapa banyak sujudku, tapi seberapa banyak hatiku berubah menjadi lembut. Dan sejak hari itu, setiap kali ia menengadahkan tangan dalam doa, Alia tahu bahwa ibadah bukan beban, melainkan perjalanan pulang menuju ketenangan senja di kampus itu berwarna jingga keemasan ketika Alia duduk di taman, memandangi halaman buku sejarah Islam yang terbuka di pangkuannya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan suara azan maghrib dari kejauhan. Di sebelahnya, Raffi sibuk menyiapkan kamera. Mereka berdua mendapat tugas membuat video pembelajaran bertema perjalanan sejarah dan kebudayaan Islam. Dari mana kita mulai, Alia? Tanya Raffi sambil menatap layar. Alia tersenyum, matanya menatap langit yang mulai memerah. Dari awal, dari masa ketika cahaya Islam baru menyinari dunia. Narasi suara Alia mulai mengalun lembut. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafa al-Rasyidin 632–661 m. Mereka bukan hanya pemimpin politik, tapi juga penjaga iman dan nilai moral. Di masa Abu Bakar al-Siddiq, umat Islam menghadapi perang riddah bukan sekadar perang fisik, tapi perjuangan mempertahankan kesatuan iman. Lalu di masa Umar bin Khattab, Islam menembus perbatasan Suriah, Yerusalem, Mesir, hingga Persia tunduk. Di bawah keadilan, adegan berganti. Alia membacakan sambil memperlihatkan peta dunia Islam di layar. Namun, ekspansi itu bukan penjajahan. Banyak wilayah menerima Islam dengan damai, karena mereka melihat keadilan dan akhlak pemimpinnya. Bahkan, pada masa ini bahasa administrasi diganti menjadi bahasa Arab, tanda lahirnya peradaban baru. Raffi menambahkan narasi suaranya dengan nada tegas. Setelah itu, berdirilah dinasti Bani Umayyah 661–750 m di Damaskus oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Islam mencapai puncak kekuasaan hingga Afrika Utara, Persia, Asia Tengah, India, bahkan Spanyol. Di bawah Al-Walid, masjid-masjid megah dibangun termasuk Masjid Al-Aqsa, Dome of Darak di Yerusalem, simbol kemuliaan dan kekuatan spiritual umat. Di layar, kamera menyorot gambar kubah batu berkilau di bawah cahaya matahari. Namun suara Alia berubah lirih. Namun,
kekuasaan itu tidak abadi. Diskriminasi terhadap kaum Mawali, munculnya kelompok Khawaris, dan konflik politik melemahkan Umayyah. Hingga akhirnya, muncul kekuatan baru Bani Abbasiyah 750-1258 M. Di bawah Abu al-Abbas al-Safah dan penerusnya, Al-Mansur, pusat dunia Islam berpindah ke Baghdad. Disinilah ilmu dan kebudayaan mencapai puncaknya. Orang Arab dan Persia bekerja sama membangun peradaban yang agung. Lahir wazir-wazir bijak seperti Barmakiyah dan khalifah besar seperti Harun al-Rasyid yang mendirikan Bait al-Hikmah, rumah ilmu pengetahuan tempat para ulama menerjemahkan karya Yunani dan Persia. Gambar berganti perpustakaan kuno dengan cahaya lentera dan tumpukan naskah. Narasi, alias semakin lembut, dari sinilah muncul nama-nama besar, Al-Farabi dengan filsafatnya, Ibnu Sina dengan kedokterannya, Al-Khawarizmi dengan aljabarnya. Dunia mengenal angka nol, konsep algoritma, dan dasar ilmu modern semuanya dari tangan para ilmuwan muslim yang bekerja karena iman. Namun musik berubah menjadi sendu. Sekitar tahun 1000 M, masa kejayaan itu mulai retak. Muncul dinasti-dinasti otonom, Aghlabi di Tunis, Idrisiyah di Maroko, Tuluniyah dan Eksidiyah di Mesir, hingga Fatimiyah dan Buaihi. Khalifah Abbasiyah hanya menjadi simbol, kekuasaan real diambil oleh penguasa lokal. Raffi menimpali narasi dengan nada dalam. Tahun 1055 M, datanglah dinasti Saljuk, bangsa Turki yang Sunni. Mereka mengembalikan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, tapi tetap perpecahan telah membekas. Dunia Islam terpecah dalam politik, tapi tetap satu dalam ilmu dan iman. Alia menatap kamera, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Meski politik goyah, Islam terus menyebar tidak dengan pedang, tapi dengan kedamaian. Di Asia Tenggara, para ulama dan pedagang menyebarkan Islam dengan senyum dan kasih sayang. Budaya lokal tidak dihapus, tetapi dirangkul. Maka lahirlah perpaduan indah antara ajaran Islam dan tradisi bangsa dari batik bermotif kaligrafi hingga gamelan bernada salawat. Musik naik perlahan, penuh semangat. Islam bukan hanya agama, tapi peradaban yang mengajarkan ilmu, seni, keadilan, dan cinta damai. Dari Baghdad hingga Samarkand, dari Kairo hingga Aceh, satu pesan yang tak berubah, cahaya ilmu adalah bagian dari iman. Setiap masa punya kejayaan dan kejatuhannya. Tapi selama ilmu, iman, dan akhlak masih hidup di hati manusia, peradaban Islam takkan pernah padam. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Sejarah bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah cermin agar kita tahu dari mana cahaya itu datang, dan kemana seharusnya kita berjalan. Cahaya pagi menembus jendela kaca ruang perpustakaan kampus. Debu-debu halus menari di udara, berkilau diterpa sinar matahari. Alia duduk di meja kayu tua, di hadapannya terbuka buku tebal bertuliskan The Venture of Islam karya Marshall Hodgson. Ia membaca perlahan, seolah sedang menelusuri jejak masa yang jauh. Raffi, katanya lirih, tahukah kamu, sejarah Islam tidak dimulai di medan perang, tapi dari sebuah hijrah perjalanan menuju kedamaian. Raffi mengangkat kameranya, menyorot wajah Alia yang diterangi cahaya lembut pagi. Alia melanjutkan narasinya dengan suara pelan tapi berwibawa. Tahun 622 Masehi, Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dari sana, lahirlah bukan hanya sebuah masyarakat, tapi juga peradaban. Dalam waktu singkat, Islam tumbuh dari sebuah kota kecil di padang pasir menjadi cahaya yang menyinari dunia dari Spanyol di barat hingga Asia Timur. Layar menampilkan peta dunia Islam yang meluas perlahan, diiringi musik orkestra lembut. Pada masa Khulafa al-Rasyidin dan Bani Umayyah 650-1000 M, Islam bukan hanya berkembang dalam kekuasaan, tapi juga dalam kebudayaan. Di bawah naungan Tauhid, Islam membangun sistem pemerintahan, hukum, sastra, dan ilmu pengetahuan. Alia menutup bukunya perlahan. Marshall Hodgson menulis bahwa Islam sejak awal adalah peradaban transnasional menyerap unsur Persia, Romawi, dan Yunani tanpa kehilangan jiwanya. Islam menciptakan high culture yang universal, dengan prinsip kesatuan antara ilmu dan amal-amal. Allah berfirman dalam surah H ayat 114, "Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Kias, H. 114. Raffi menatap layar kameranya sambil berbisik, jadi sejak awal,
Islam mengajarkan bahwa ilmu itu ibadah. Alia tersenyum, ya, Raffi. Ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tapi untuk memuliakan kehidupan. Gambar berpindah menampilkan Masjid Cordova, Kubah Sakrah, dan Masjid Al-Aqsa. Narasi Alia mengalun, pada masa Bani Umayyah, bahasa administrasi diubah menjadi bahasa Arab. Di Kufah dan Basrah, ilmu tafsir, hadis, dan kalam berkembang pesat. Dari tangan para ulama lahir karya-karya sastra dan tata bahasa Arab klasik yang mengabadikan keindahan bahasa wahyu. Adegan berubah ke Baghdad abad ke-8, lampu-lampu lentera di jalan, para penulis menyalin kitab di atas kertas papirus. Ketika Bani Abbas naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 750 Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota ke Baghdad. Disinilah Islam mencapai puncak keemasan peradaban ilmu pengetahuan yang menyinari dunia. Corak budaya berubah, dari Arab murni menjadi campuran Arab Persia. Tapi semangatnya tetap sama, mencari ilmu karena Allah. Alia membuka halaman lain, membaca dengan nada lembut, dalam Studies in Islamic Civilization karya Asa dijelaskan, budaya Islam bersifat inklusif dan dinamis. Ia tidak menolak unsur luar, tapi menyaringnya dengan nilai Islam. Karena itu, lahirlah kebudayaan yang kaya tapi tetap berjiwa tauhid. Ia menatap kamera dan melanjutkan, nilai-nilai utamanya adalah keadilan, musyawarah, dan amanah. Allah berfirman, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Qiyas, Asy-Syura 38. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Qiyas, An-Nisa 58. Gambar berpindah menampilkan Bait Al-Hikmah. Para ilmuwan menulis, berdiskusi, dan menerjemahkan naskah Yunani ke bahasa Arab. Disinilah lahir nama-nama besar, Al-Khawarizmi dalam matematika, Ibnu Sina dalam kedokteran, Al-Farabi dan Ibnu Razid dalam filsafat, serta Al-Haysam dalam optika. Mereka tak hanya menerjemahkan ilmu, tapi mengembangkannya hingga jadi dasar sains modern. Raffi bertanya pelan, Alia, apa rahasia kejayaan itu? Alia menatapnya, lalu menjawab tenang, dukungan negara terhadap ilmu. Madrasah, perpustakaan, dan wakf dibangun. Khalifah memberi patronase kepada ulama. Ilmu bukan milik elit, tapi hak umat. Adegan menampilkan perpustakaan Cordova, Universitas Al-Azhar di Kairo, hingga masjid-masjid megah di Isfahan dan Istanbul. Bahkan ketika politik Islam terpecah, ilmu tetap hidup. Dari Baghdad ke Kairo, dari Cordova ke Bukhara, cahaya itu berpindah tak pernah padam. Musik berubah lembut, penuh harapan. Namun waktu terus berjalan. Invasi manggil menghancurkan Baghdad. Perang salib mengguncang dunia Islam. Tapi dari reruntuhan itu lahir kesadaran baru seperti di Mesir tahun 1798, saat Napoleon datang dan umat Islam tersadar untuk bangkit kembali. Alia menutup buku, menatap kamera dengan senyum lembut. Sejarah Islam bukan hanya catatan masa lalu. Ia adalah cermin untuk masa depan. Kita pernah menjadi pusat ilmu dan peradaban dunia. Dan jika kita kembali pada iman, ilmu, dan akhlak, maka peradaban itu akan bangkit lagi bukan di Baghdad, bukan di Cordova, tapi di hati setiap muslim yang mau belajar dan berbuat. Raffi menurunkan kameranya perlahan. Dan mungkin, kita sedang menulis bab barunya sekarang, katanya lirih. Alia tersenyum, memandang matahari yang mulai tenggelam di balik menara masjid kampus. Ya, Raffi, cahaya itu belum padam, hanya menunggu kita menyalakannya kembali. Mentari pagi menyinari kota Baghdad ketika Alia dan Raffi menapaki lorong menuju Bait Al-Hikmah. Langit berwarna keemasan, memantulkan semangat baru dalam perjalanan ilmu mereka. Kini, keduanya tak lagi hanya mempelajari sejarah dan makna ibadah, tapi menelusuri bagaimana peradaban Islam membangun lembaga-lembaga besar yang menata kehidupan manusia. Di hadapan mereka, berdiri megah perpustakaan tempat para ulama menulis, kadi menegakkan keadilan, wazir mengatur keuangan, dan para guru mendidik generasi penerus. Alia menatap kagum pada seorang kadi yang duduk di ruang pengadilan, menimbang perkara dengan tenang di bawah cahaya lentera, sementara di seberang jalan, anak-anak mengaji di madrasah kecil dengan suara lembut yang menenangkan hati. Inilah wujud Islam yang hidup dalam masyarakat, ujar Raffi pelan, bukan hanya dalam kitab, tapi dalam sistem yang menjaga keadilan, menumbuhkan ilmu, dan memelihara kesejahteraan. Mereka melihat rombongan petugas pos kerajaan melintas cepat,
membawa berita dari Mesir ke Damaskus dengan kuda yang gagah. Sementara dari menara masjid, suara muazin menggema, menyeru umat kepada salat. Di dekat pasar, seorang muhtasib menegur pedagang agar tidak menipu timbangan, dan di sudut lain, air mengalir dari sumur wakaf yang dibangun demi kemaslahatan masyarakat. Alia menatap semua itu dengan mata berbinar, menyadari bahwa inilah puncak dari perjalanan panjang yang mereka telusuri, bahwa Islam bukan sekadar ajaran spiritual, melainkan peradaban yang menegakkan keseimbangan antara iman dan amal, antara langit dan bumi. Raffi tersenyum, memandang sahabatnya sambil berucap lirih, dari Madinah hingga Baghdad, dari ilmu hingga amal, Islam telah mengajarkan kita satu hal, membangun masyarakat bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan lembaga, kerja, dan kasih sayang. Angin sore berhembus lembut, membawa gema azan dan harapan bahwa kisah mereka, seperti kisah Islam itu sendiri, akan terus hidup di hati generasi yang mencintai ilmu, keadilan, dan kemanusiaan.